Halo, halo. Eh, oh, Ya Allah. nggak ada suaranya ya kayaknya. Izin Mas Tasrif, suaranya nggak keluar Mas. Cek Mas Tasrif. Halo. Bentar ya teman-teman. Mas Tasrif. Halo. Mas. Suaranya tidak masuk Mas. Bentar ya teman-teman. Sedang saya hubungi beliau. Tes. Cek. Mas Tasrif bisa dikeluarkan dulu Mas. Mungkin di share screen-nya dibatalkan. Masuk lagi Mas. Karena biasanya halo, cek. Cek, halo. Cek, cek satu. Kurang kurang nyaring Mas Tasrif.
Terdengar cuman masih kecil. Cek kedengaran? Oke, kedengaran Mas, masuk, masuk. Masuk, Mas. Kedengaran suaranya? Jelas? Masuk, Mas. Masuk, Mas Tasrif. Itu mungkin di itu Oh, Mas tadi di pengaturan share screen-nya itu kan ada share suara juga ya Mas Tasrif ya. Mungkin tadi nggak ke checklist mungkin Mas Tasrif saat share oh, screen. Itu kan di share screen ada pengaturan untuk share suara juga Mas. baru tahu. Nggak ke checklist kayaknya Mas. Ya, tentang ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman sambil disiapkan catatannya mungkin pulpen karena pasti ada hal-hal yang penting yang kemudian bisa teman-teman ambil inti dari apa yang disampaikan beliau. Disiapkan catatannya. Cek satu dua. Masuk Mas Tasrif, masuk. Jelas suaranya? Masuk Mas jelas. Oke. Coba ya Sarullah. Alhamdulillah ya. Ya, kita masuk lagi ke sini nih. Berarti dari awal belum kedengaran ya suaranya Iya, ya? dari awal Mas Tasrif mungkin bisa kemudian diulang Mas. Siap, siap. Oke, layarnya udah tampil ya? Sudah Mas Tasrif, sudah. Oke. Rocket Public Speaking. Nah, oke. Sebelumnya kita review dikit ya. Review dikit terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini gitu. How to make your voice talk like a pro. Bagaimana kita akan bahas terkait dengan 5 cara mengatasi ketakutan tampil di depan umum, gitu ya. Terus bagaimana kita membuka mental block dalam berbicara. Maka harus ada namanya clear goal. Kenapa suara kita harus didengar? Terus kita harus buat make a reason gitu ya. Bagaimana agar perkataan kita meyakinkan dan mempengaruhi lawan. Bagaimana cara menghadapi audiens. Tentunya kalau kita mau menghadapi audiens, kita harus kenali dulu tipe-tipe audiens. Nah, dan bagaimana cara kita mengatasi audiens tersebut. Kemudian bagaimana mengatur kata-kata, vokal, dan gestur tubuh sehingga pesan yang kita berikan sampai kepada audiens. Oke, sebelumnya tak kenal maka taruh, gitu ya. Kenalan dulu, gitu ya. Tak kenal maka taruh, kenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tashrifuddin SPDI, biasa dipanggil Mas Tashrif. Ya, saya tinggal di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat semua lagi ke Jakarta Pusat, lagi ke Monas, lagi ke lapangan Banteng yang nggak ada bantengnya, gitu ya. Gitu. Sahabat-sahabat semua bisa hubungi saya. Insya Allah pintu rumah saya terbuka 24 jam. Selain pintu rumah saya, ada pintu masjid saya. Gitu ya, pintu masjidnya juga terbuka 24 jam. Sebagai seorang suami dari dua orang, ya, dua orang anak, bukan dua orang istri ya. Jadi satu istri, satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Dan sekarang lagi mau anak ketiga, ya. Mohon doanya, lagi 9 bulan dalam kandungan, insya Allah kurang lebih tanggal 9 atau tanggal 14 gitu, tanggal 14 HPL-nya. Oke, ini Facebook saya, Tashrif Inspirasi, Tashrif Arif, Tashrif Inspirasi belum diganti, saya lupa. Tashrif Tashrifuddin, Tashrif Inspirasi, dua-duanya ya sama ya. Nah nih, sedikit professional experience ya sebagai pelatih bela diri, coach
Nah, kalau misalnya kita ada G coach, ya ini ada coach of wushu. Di high scope, binus, binus Serpong, binus Impro, ada Islamic boarding school, Darul Mutakin boarding school, Atlantis Sport Club, Saint John Catholic School, sekolah Katolik, Dharma Bangsa, B400, An-Nahl Islamic boarding school, Saint Peter Catholic School. Nah, ya, terus sebagai trainer Java Indonesia dulunya, ya mungkin dikit-dikit aja ya, ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa. Ini kalau di Jakarta ketua termuda ya pada masa itu ya. Sekarang 2023 sampai sekarang masih, kemarin sudah saya pindah alihkan sebagai public speaker di YouTube Mimbar Tub channel inspirasi, juga sebagai sesi peremajaan masjid dan musola DMI Kelurahan Johar Baru, terus juga sebagai biasa MC dari 2021 ya, sebenarnya dari 2015. Teacher Hatam, owner Kainas Academy Center, Cafe Benar Academy, Director Hatam Academy. Ini sedikit professional skill, certified training of trainer, pakai public speaking, coach of wushu, grounded ya, dan lain-lain. IBF, Islamic Business Forum, terus Pak Tung Desem Waringin ya. Ini sedikit training-training yang biasa saya adakan ya di cafe gitu. Di kantor, ini di Hosinoti Time, Kuningan, di High Scope, ini di kantor Depok biasanya. Ini saya sebagai pengurus RW termuda, paling ganteng, tengah-tengah. Ya, Mas Reno yang jadi pengurus RW ini. Oke, jadi pejabat publik ini. Nah, ini ada pergantian RT. Nah, saya perwakilan dari RT. Seminar-seminar yang biasa saya isi, one day training terstruktur kelas. Nah, ini guru-guru saya, sebagai tradisi, ya. Ini Ayam Bakar Mas Munu, ya. Pak Haji Budi, Mas Hermas. Mas Hermas ini alumni G-Coach juga ya. Nah, ini orang tua asuh saya. Jadi ada orang tua ideologis, ada orang tua biologis. Ada Pak Haji Roja, pimpinan saya di pesantren. Ada Mas Wicaksono, pengusaha triliunan, ya, Broadcom TBK. Ada Kang Dewa, DWK Prayoga. Ini beliau Dewa Selling ya. Oke, nah ini Mas Arif Yasir Rahman, yang saya awal-awal kenal G-Coach dari beliau, juga bisa belajar di dunia bisnis ya, dari beliau gitu. Dari usia 19 tahun pernah kena utang 1,2 M gitu. Insyaallah tabarakallah bangkit, punya 4 perusahaan, dan alhamdulillah kemarin waktu itu di usia 23 tahun, kurang lebih 23-24, utang lagi, jatuh lagi ya kurang lebih 5 M gitu. Sekarang bangkit lagi ya, alhamdulillah luar biasa. Salah satunya adalah SR12 dan sebagainya ya. Nah, namanya Mas Arif Yasir. Nah, ini paling kiri bawah let call Pak Jimmy Omri, ini investor pertama saya, investor kedua sebenarnya. Investor kedua saya ketika usaha bikin tour and travel. Nah, ini Kiai Lukmanul Hakim Ashabul Yamin, karena saya waktu itu bergerak di bidang kemasjidan. Saya belajar sampai ke Pontianak, ikut pelatihannya 2 bulan, LPBM namanya, Lembaga Pendidikan Berbasis Masjid, Kalimantan. Nah, cuma belum ketemu Mas Reno nih waktu itu. Kalau ketemu Mas Reno ya di Kalimantan ya, ketemu sama Kiai Lukmanul Hakim Ashabul Yamin, guru spiritual saya, yang saat ini juga sebagai pimpinan Masjid Kapal Muzalan, masjid kecil di tengah gang, di tengah-tengah 92% pemukiman non-muslim. Dan masjidnya sekarang perputarannya 10 miliar per bulan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yang dulu sholatnya bebek di situ ya, sekarang growth scale up gitu ya, luar biasa, santrinya 600 gitu ya, dari mana-mana Jakarta, Depok, dan luar biasanya diberikan amanah untuk bisa berikan kontribusi kurang lebih 4.000 ton ya ke seluruh Indonesia, bahkan Malaysia dan Palestina, gerakan infak berasnya. Nah, ini sedikit alhamdulillah qadarullah pernah mendapatkan anugerah rektor ya, menjadi mahasiswa berprestasi pada waktu kuliah tahun 2013. Ini apa namanya nih? Broken Life. Ya, Broken Life. Jadi ada kisah seseorang yang dulu waktu SD orang tuanya itu dipanggil, "Ibu, mohon maaf kalau bisa
anaknya dimasukin ke SLB aja. Kemana? Ke SLB, ya, sekolah luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapa dia, itu adalah saya. Jadi eh, saya dulu dipanggil ya, dipanggil berikut orang tua saya, Ibu, mohon maaf kalau bisa anaknya dimasukin ke SLB aja gitu ya. Jadi kok bisa gitu, yang dulunya disuruh masuk SLB gitu ya, terus menjadi mahasiswa berprestasi, menjadi pembicara di mana-mana, menjadi narasumber di mana-mana ya, dan alhamdulillah semua bisnislah. Dimulai dari hal ini. Jika hidup Anda tidak berkembang, kemungkinan itu karena dua hal. Yang pertama adalah Anda berhenti belajar, atau yang kedua, Anda belajar tetapi tidak pernah melakukan apa yang telah Anda pelajari. Nah, ini macam ilmu GBC kemarin kita dapat, tapi nggak kita eksekusi gitu. Akhirnya jadi bank sampah di dalam laptop kita kan gitu ya. Termasuk ilmu public speaking yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau misalkan kita dapat ilmunya tapi kita nggak eksekusi, kita nggak pelajari, maka akhirnya tidak menjadi apa-apa di dalam tubuh kita. Maka yang paling pertama adalah change mindset. Alhamdulillahnya saya lahir dari orang tua yang hebat, bukan hebat kekayaannya, tapi hebat mindsetnya, yaitu selalu membuat saya percaya diri. Kamu harus jadi orang luar biasa, kamu harus jadi orang luar biasa. Itu yang ditanamkan oleh ayah saya dan juga ditanamkan oleh mama saya untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertumbuh. Ya alhamdulillah, wasilah dari situ. Ya kalau ketemu guru-guru SD tuh kagetnya luar biasa gitu. Ya Allah, tasrif yang dulunya seperti ini gitu. Itu ada apa? Kalau kita bilang amazing gitu ya. Dan tentunya itu biiznillah, qadarullah. Nah, tapi ya qadarullah itu tentunya butuh ikhtiar ya, butuh usaha. Ada yang namanya menjemput hidayah, menjemput takdir. Maka cara yang paling utama itu adalah melakukan perubahan. Perubahan butuh proses, maka kita harus melakukan perubahan tersebut sesering mungkin, seawal mungkin, dan dimulai dari sekarang. Maka berubah menjadi lebih baik. Dan prinsip daripada perubahan itu adalah knowledge, pengetahuan yang kita dapatkan, kemudian action, kemudian repetisinya. Pengulangan, 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 pengulangan sampai ada yang namanya rumus 1000 jam. Termasuk berbicara di depan sahabat-sahabat semua ini. Saya bikin video, bikin konten awal-awal, bikin YouTube, gagal, rubah lagi gagal, rubah lagi gagal. Itu mungkin satu handphone itu bisa sampai 30, 40 video gitu. Yang valid, yang gagal gitu ya. Sampai akhirnya bisa menjadi seperti saat ini. Maka ada langkah-langkah untuk memperbaiki mindset. Yang pertama adalah mengenal diri kita sendiri. Setelah kita tahu di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, dan apa yang harus kita lakukan, maka kita harus terima. Tapi bukan hanya sekedar menerima, ya. Tinggal apa ya kelompok saya. Kita juga harus perbaiki. Ya. Karena ada orang-orang yang ya saya udah begini orangnya tuh. Kalau emang saya udah susah ngomong, saya introvert. Kalau emang udah introvert ya. Nah, saya dulu tuh introvert gitu. Tapi bismillah dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, dengan bertambahnya wawasan, dengan bertambahnya lingkungan, circle, kita akan terus bertumbuh dan berubah. Kenali diri kita, tapi bukan hanya sekedar kita terima, tapi kita juga perbaiki. Kalau ada orang bilang, ya saya memang orangnya pemarah gitu. Kan kamu tahu saya orangnya pemarah. Itu dia mengenal diri sendiri, kemudian dia terima, kemudian dia telan mentah-mentah namanya kan gitu. Sehingga dia tidak akan bertumbuh. Lalu bagaimana caranya? Ya kita harus terima bahwa kita adalah orang yang mungkin susah berbicara, kita kegok, kadang-kadang suka keselip kalau lagi berbicara gitu ya. Terima aja.
Karena semua orang juga pernah mengalami hal yang sama. Pernah grogi, pernah keselip berbicara, pernah gagal berbicara, pernah bingung berbicara gitu, pernah ngeblank gitu kan. Nah, terima aja gitu. Karena semua orang juga pernah mengalami hal yang sama. Setelah diterima, bukan dipasrahkan begitu saja, maka perbaiki. Oke, gimana caranya ya? Setelah perbaiki, kalau gagal, ya kan? Kalau gagal, maka kembali perbaiki lagi sampai akhirnya berhasil diperbaiki. Jadi kalau gagal, jangan ditolak kegagalan tersebut, terima saja. Makanya kan penemu penemu lampu ya, siapa namanya penemu lampu tuh? Ketika dia gagal untuk membuat lampu, dia bilang ini bukanlah sebuah kegagalan. Saya menemukan 99 bahan yang tidak cocok untuk dijadikan lampu, ya kan? Yang tidak cocok untuk menghasilkan cahaya. Itulah yang disebut akhirnya nasib itu bukan langsung datang dari Allah begitu saja gitu. Udahlah, kalau emang udah begini dari sananya ya begini saja. Kalau emang udah miskin ya miskin aja. Kalau emang udah nggak bisa bicara ya memang saya nggak bisa berbicara di depan umum gitu. Kalau memang apa saya nggak cocok bisnis, bisnis saya jatuh, ya kayaknya memang saya nggak cocok di dunia bisnis gitu. Bukan. Sebenarnya karena belum tahu aja ilmunya kan gitu. Dan belum ketemu aja clue-nya. Karena nasib itu ditentukan dari pikiran, dan pikiran itu merubah perasaan. Jadi kalau pikirannya positif, maka feelingnya, perasaannya akan positif. Tapi kalau pikirannya negatif, isi pikirannya negatif, gitu ya, maka perasaannya akan negatif. Dan ini akan mempengaruhi Anda ketika Anda berbicara di depan umum. Pikiran itu berasal dari informasi yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam pemikiran kita, dalam penglihatan kita dan pendengaran kita. Ini akan membentuk perasaan kita. Kalau perasaan kita negatif, akhirnya tindakan kita negatif. Males, ya. Tidak berenergi, ya. Kalau suami ya, tidak punya energi. Akhirnya tindakan-tindakan yang negatif. Dan akhirnya membentuk kebiasaan yang negatif. Habis subuh tidur lagi. Susah sangat memang kalau habis subuh tuh bisa kan, habis itu tidur lagi gitu. Nah, akhirnya membentuk kebiasaan yang negatif gitu. Akhirnya membentuk karakter yang negatif. Kita, ya, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, saya yakin kalau misalkan bertemu dengan yang orangnya energinya negatif, ngeluh terus gitu ya, marah dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit kok marah dikit-dikit gitu ya. Akhirnya apa? Nggak akan ada yang betah gitu. Nggak akan ada yang betah. Kenapa? Energinya capek duluan kita. Gitu. Males duluan akhirnya kita. Gitu. Maka nasib itu ditentukan dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, terus afirmasi ke dalam tubuh kita, ke dalam jiwa kita, maka akan melahirkan feel, perasaan yang positif. Dan pikiran yang positif itu adalah pikiran yang benar. Sebagaimana kita meyakini sebagai umat Islam bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, ini kan jadikan sebagai pemikiran yang mendalam. Jadikan ini sebagai kuncian bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Maka apapun kondisinya, kita yakin ada pesan cinta Allah di dalamnya. Gitu. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Rubah apa yang kita ketahui dengan menambah pengetahuan atau keyakinan yang positif yang mengarah ke tujuan hidup kita. Berikan alasan yang kuat kenapa saya harus berubah. Kebaikan apa saja yang akan saya dapatkan ketika saya mengejar perubahan tersebut. Dan keburukan apa saja yang terjadi apabila saya tidak melakukan perubahan tersebut. Ini harus dibikin clear goal gitu ya. Ini yang disebut
clear goal. Nah, tapi ini belum clear kalau misalnya kita baru ketemu goalnya. Tapi ada yang namanya rumus 80/20. Apa itu 80/20? Seseorang itu akan keluar energinya ketika dia memiliki reason yang kuat. Reason yang kuat, alasan yang kuat. Ini didapatkan dari 80% menghindari sengsara, 20% mencari kenikmatan. Jadi kalau kita baru ketemu yang 20%, kenapa saya mau berbicara depan umum? Kenapa saya mau berbicara depan panggung? Ya biar didengar saja, ya biar apa kan gitu. Kalau reasonnya hanya 20%, ya dapatkan kenikmatan, itu yang akhirnya membuat kita ragu-ragu untuk tampil depan umum. Ragu-ragu untuk menyampaikan pesan cinta kita, pesan produk kita, pesan kebaikan kita kepada teman kita, lawan bicara kita, orang yang baru kita ketemui, audiens-audiens kita. Tapi kalau 80% menghindari sengsara, kita ketemu reasonnya, seperti kita dikejar anjing gitu ya, itu keluar energinya luar biasa. Yang mungkin kakinya tadi pincang tuh, nah, bisa jadi larinya langsung kenceng. Kalau kita dapat tugas, kita tahu ada dosen killer. Kalau kita nggak ngerjain tugas ini, kita akan dikeluarin dari kampus gitu ya. Nilai kita jadi jelek dan kita terancam DO. Nah, kita akan berusaha lebih baik dan kita akan berusaha untuk mengerjakan tugas tersebut. Itu namanya 80% menghindari sengsara. Buat reasonnya. Jadi kalau sahabat-sahabat semua mau berbicara di depan umum, mau menyampaikan sebuah produk, mau menyampaikan sebuah pesan, tulis apa yang membuat saya harus menyampaikan ini. Kenapa saya harus sampaikan ini? 80% tulis menghindari kesengsaraan. Makanya ada buku judul yang namanya The Power of Kepepet. The Power of Kepepet gitu ya. Buat alasan agar kita ya tidak ada alasan untuk mundur, tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan pesan ini. Sama seperti sahabat ya yang membakar perahunya ketika berperang. Agar apa? Agar tidak ada reason, tidak ada alasan untuk mundur kembali. Dan tentunya dalam berbicara ada yang namanya 5 menit pertama. Waktu paling kritis ketika kita berbicara. Nah, 5 menit pertama ini dimulai dari bagaimana penampilan Anda. Oke, sahabat-sahabat semua mungkin bisa lihat saya walaupun Zoom tidak bertatap mata dengan sahabat-sahabat semua ya, tidak berjumpa jiwa ya tubuh gitu ya. Kalau tatap mata ya tatap mata gitu. Tapi saya tetap pakai setelan jas ya, pakai batik dengan pakaian yang rapi, dengan cara yang rapi, dengan penampilan yang rapi. Kenapa? Ya kan penampilan itu bukan nomor satu. Ya betul, penampilan bukan nomor satu. Tapi yang dilihat pertama adalah penampilan. Nah, ingat ya, yang pertama dilihat adalah penampilan. Gitu. Saya memang biasa karena memiliki mindset ya dan informasi ke knowledge bahwa ketika kita memasuki masjid harus menggunakan pakaian yang rapih gitu ya. Saya biasa pakai gamis, pakai sorban gitu ya, pakai jas, gitu. Pakai sarung gitu. Nah ini memang penampilan-penampilan yang ketika saat itu saya sedang pengen mendengarkan ceramah, datang ke masjid. Gitu. Qadarullahnya, narasumbernya, ustadznya gak hadir. Karena saya di situ dikenal, ya ada orang yang kenal saya dan Denny kenal saya langsung ditunjuk untuk jadi pembicara. Nah, saya langsung ditunjuk untuk jadi penceramah gitu. Gitu. Kenapa saya akhirnya mau maju ke depan? Karena saya punya reason, punya alasan. Ada yang namanya dosa investasi.
yang harus saya sampaikan. Saya harus dakwah, saya harus sampaikan pesan-pesan cinta Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada alasan untuk menolak kesempatan tersebut. Gitu. Akhirnya saya tampil di depan. Maka kenapa kok bisa? Karena posisinya waktu itu penampilannya sudah rapi. Gitu. Penampilannya sudah siap. Nah, maka ketika sahabat-sahabat semua berada di depan panggung gitu ya, minimal nih ya, minimal setara dengan audiens. Jadi kalau misalkan audiensnya pakai batikan ya, sahabat-sahabat pakai batikan. Itu setara atau satu level di atasnya. Jadi yang lain pakai batikan, sahabat-sahabat semua pakai kemeja, pakai jas. Gitu. Satu level. Beda. Coba lihat, kita lihat ketika G-Coach kemarin ya. Rata-rata setelannya jas yang di depan gitu. Kecuali yang sudah memang sebagai alumni-alumni ya gitu. Yang kita sudah tahu bahwa yang kita inginkan adalah isi materinya kan gitu. Nah, maka ada 6 cara mengatasi ketakutan. Kita masuk ke isi selanjutnya materi. 6 cara mengatasi ketakutan. Yang pertama adalah tes panggung. Tes panggung atau visualisasi. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat semua, saya kenapa kemarin mungkin sahabat-sahabat merhatiin kalau yang ada ikut G-Coach ya kemarin, saya pasti duduknya paling depan, terus paling kanan tuh biasanya paling depan gitu. Ketika saya berdiri, saya mengafirmasi kalau saya sebagai pembicara di depan. Jadi saya berdiri selain untuk lepasin rasa ngantuk gitu ya, saya membayangkan kalau saya yang akan berbicara di depan tersebut, menghadap kepada sahabat-sahabat semua. Makanya saya lihatin audiens kan semuanya tuh. Saya lihat kanan, kiri, depan, belakang, semuanya saya lihat. Itu bagian dari apa? Tes panggung atau visualisasi untuk mengatasi rasa takut. Gas aja. Kenapa? Saya punya reason. Nah, itu baik lagi. Maka ujung-ujungnya ya kita punya reason. Harus buat reason dulu, alasan dulu gitu. Saya punya buku tuh. Jadi yang dibuat sama Coach Fahmi saya sudah bikin goal-goal saya. Bikin konten Islami, bikin video Islami, bikin video inspiratif. Ya. Waktu itu belum ketemu sama Mimbartub. Channel Mimbartub itu kurang lebih saat ini 976.000 subscribernya. Gitu. Saya bikin konten, hapus, gagal, hapus, gagal, hapus, gagal. Karena saya punya reason di situ. Qadarullah, begitu sudah mulai terbiasa gitu ya. Dihubungin sama teman saya, founder Membertube, yang punya Membertube ya, yang punya member subscriber 970.000 subscriber. Mas bisa nggak ngisi setiap subuh? Siap, gas, insya Allah gitu. Saya ngisi setiap subuh, ya kajian subuh. Nah kemarin karena sempat di ban sama YouTube gitu ya, karena sempat menyinggung Palestina gitu waktu itu. Akhirnya kita offin dulu sebentar. Terus ada yang kedua namanya lagu. Nafas. Nah ini ya. Tes panggung atau visualisasi. Siapkan pakaian yang akan Anda tampilkan di atas panggung. Kelilingi lokasi panggung acara sebelum Anda tampil di depan peserta. Bayangkan setiap poin yang Anda akan sampaikan di atas panggung dan Anda berdiri tepat di posisi yang Anda siapkan. Jadi biasanya kita bikin materi poin per poin. Jadi kalau saya mau menyampaikan poin tentang 5 tipe audiens, saya posisinya di sebelah kanan. Kalau saya mau menyampaikan tentang bagaimana cara mengatasi rasa takut, saya posisinya agak ke depan sebelah tengah-tengah. Ini ada namanya standing stage posisinya. Lagu. Nah, lagu ini bagian daripada kita mengatasi rasa takut. Dengarkan lagu-lagu yang memberikan semangat sebelum Anda naik ke atas panggung. 2, lagu yang memberikan semangat akan membuat Anda lebih percaya diri untuk tampil di depan peserta. Saya biasanya suka dengerin Seikoji. Gitu. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Selalu membuat saya termotivasi. Garis akhir yang ku pandang. Kita punya goal yang harus kita tuju.
3, dengarkan lagu tersebut dengan posisi berdiri sambil gerakan tangan Anda ya, gerak-gerakan tangan Anda. Gitu. Nah, ini contoh lagu-lagu yang saya suka dengarkan. Sahabat-sahabat boleh ambil atau sahabat-sahabat juga bisa dengarkan lagu-lagu yang lain. Dengarkan Al-Quran gimana? Boleh. Ya, dengarkan Al-Quran. Tapi khususnya disesuaikan dengan isi materi yang akan kita sampaikan. Kalau misalkan yang sedih-sedih ya kita dengarkan lagu ayat-ayat yang mencekam gitu ya. Kita syam syukur gitu. Takwir sebagainya. Lagu Ali Sastra, Tuhan tahu kita mampu, Jalan Panjang Saikoji, It's My Life, Bon Jovi ya kan. Hidup berawal dari mimpi, Bondan, paling suka Bondan. Kunanta ya, dari Humor. Terus yang ketiga ada namanya nafas. Nah, ini juga bagian daripada mengatasi rasa takut. Proses pernafasan adalah pergerakan udara dari atmosfer ke sel tubuh dan pengeluaran karbon dioksida dari sel tubuh sampai ke luar tubuh. Dan inilah yang akan membuat kita lebih percaya diri. Kenapa? Karena pernafasan kita teratur. Ya. Maka ada yang namanya teknik bernafas 1-3-1. 1-3-1. Oke, sahabat-sahabat semua boleh ikut tegapkan badannya, gestur tubuhnya. Lalu tarik nafas yang mendalam. Tahan 3 detik, 1, 2, 3, buang pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas. Tahan 3 detik, 1, 2, 3, buang pelan-pelan. Nah, inilah yang menyebabkan mereka para perokok katanya rokok itu bikin tenang. Rokok itu bikin nyaman. Sebenarnya bukan rokoknya yang bikin tenang, tapi cara dia merokoknya yang bikin tenang. Nah, ya. Jadi cara dia merokok. Gimana cara dia merokok? Tarik nafas, di tuh ya. Terus ditahan sama dia, terus itu dibuang pelan-pelan. Pasti begitu. Gak ada dan gak akan pernah ya. Mungkin kalau ada ya boleh dicoba gitu ya. Orang ngerokok gitu ya, dia rokoknya kayak gini. Gitu ya. Yakin gak akan tenang gitu ya. Dia ngerokok seperti orang berlari gitu. Jadi yang bikin tenang itu bukan rokoknya sebenarnya, tapi cara dia merokok, cara dia bernafas. Jadi sahabat-sahabat semua juga bisa melakukan teknik itu. Teknik 1-3-1. Lalu ada yang namanya teknik edifikasi. Apa teknik edifikasi ini? Ulangi kalimat-kalimat yang membuat Anda penuh percaya diri. Tanamkan sifat-sifat yang tepat menyesuaikan kondisi pesan yang ingin Anda sampaikan. Jadi kalau saya lagi rapat, ya, bareng-bareng tim, saya tuh mengafirmasi saya atau mengedifikasi tubuh saya. Kalau saya adalah orang yang tegas, lugas, semangat. Gitu. Tegas, cepat, cekatan. Tegas, cepat, cekatan. Tegas, cepat, cekatan. Tegas, cepat, cekatan. Ini contoh. Jika ingin rapat misalnya, tanamkan sifat tegas, cepat, cekatan. Ulangi berulang-ulang kalimat tersebut untuk membentuk karakter tersebut hadir ke dalam diri Anda. Jadi kalau misalkan ada mau rapat, gimana Mas Dedi? Oke. Gimana laporan keuangan? Gimana pemasukan saat ini? Berapa voucher yang masuk? Gitu. Berapa speaker yang terjual? Jadi tegas, cepat, cekatan. Iya Mas, kalau ada kendala, oke. Sekarang gimana? Oke, gitu. Jadi kita terima, kita tampung, kita ambil. Menurut kamu gimana? Nah, ini namanya teknik coaching. Tanya balik. Walaupun kita udah tahu, kita udah punya solusinya. Kalau dia udah mentok, baru kita kasih. Ulangi berulang-ulang kalimat tersebut untuk membentuk karakter tersebut hadir dalam diri Anda. Jika ingin tampil semangat di hadapan peserta, ya, peserta, misalnya di seminar-seminar yang memang bergengsi atau seminar-seminar yang sifatnya umum ya, sifatnya umum, terus seminar-seminar yang membuat semangat gitu ya, maka kita edifikasi tubuh kita.
jiwa kita, pemikiran kita bahwa kita ada orang yang tegas, lugas, semangat. Tegas, lugas, semangat. Ulangi berulang-ulang kalimat tersebut untuk membentuk karakter tersebut hadir ke dalam diri Anda. Misalnya Anda mau ya mimpin tahlil gitu, yasinan gitu ya, atau ngasih nasihat, ceramah, tegas, tenang, semangat ya. Tegas, tenang, semangat. Maka sampaikan dengan tenang. Sampaikan dengan tegas gitu ya. Ada namanya edifikasi. Saya bisa bismillah, tenang, santai, semangat. You can do it. Tegas, cepat, cekatan. Tegas, cepat, cekatan. Kalau misalnya lagi yang mau ngasih nasihat-nasihat, tenang, santai, semangat. Tenang, santai, semangat. And you can do it. Oke. Ubah gerak. Ubah gerakan tubuh Anda, lompat-lompat misalnya sebelum naik ke atas panggung ya. Jangan pas di depan panggung. Tapi kalau misalkan kalian lihat sahabat-sahabat semua lihat Antonio Robbins ya, pembicara internasional. Itu lompat-lompat dulu tuh di depan panggung atau di belakang layar. Situ maju ke depan panggung langsung. Energinya luar biasa. Tubuhnya tegap ya. Ini bagian daripada untuk mengatasi rasa takut. Ubah gerak. Bayangkan Anda ingin bertinju. Nah, ini juga nih, coba sahabat-sahabat semua boleh kepalkan tangannya. Nah, dan bayangkan Anda sedang memukul rasa takut Anda. Itulah kenapa orang-orang bela diri, atlet-atlet itu rata-rata penuh percaya diri. Karena posisinya dia tegap, tangannya suka di atas. Goyangkan tubuh Anda ke kanan dan ke kiri seperti melakukan pemanasan di saat Anda ingin berolahraga. Nah, ini juga bagian daripada menghilangkan rasa takut. Coba, saya. Kenapa? Karena ini memperbaiki sirkulasi udara dan peredaran darah. Ya. Coba lihat Coach Fahmi kalau ngomong tuh. Energi luar biasa, tatapan matanya, gestur tubuhnya, tangannya, badannya, semuanya bergerak, semuanya hidup, semuanya mengalirkan energi, menyampaikan pesan kepada semua audiens. Nah, ini bagian daripada mengatasi rasa takut juga, gitu ya. Ubah gerak. Karena dengan kita mengubah gerakan tubuh kita, itu juga merubah feel atau perasaan kita. Ya, sahabat-sahabat semua boleh dicoba ketika sahabat-sahabat semua ingin membayangkan yang negatif, tegapkan badannya, angkat kepalanya, lihat ke atas, terus bayangkan hal-hal yang negatif. Bayangkan hal-hal yang membuat Anda sedih. Bayangkan yang membuat Anda terpuruk, jatuh. Bisa nggak kira-kira? Kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya nggak kebayang gitu. Karena posisi tubuh Anda itu menunjukkan feel energi yang positif. Coba kalau misalkan Anda sekarang tundukkan wajahnya, tunduk, turunkan pundaknya, bayangkan gini. Kemudian Anda bayangkan hal-hal yang semangat, yang energik gitu, yang luar biasa, yang hebat. Kayaknya susah. Yang ada yang malah kayak gini nih, ngantuk, yang kebayang yang sedih-sedih, yang kebayang masalah hutang, coba ya kan? Yang kebayang masalah orang tua, bagaimana belum bahagia, belum bisa berbakti pada kedua orang tua. Nah, itulah kenapa kalau lagi berdoa, semua biasanya pembicara itu meminta kita untuk menundukkan pandangan kita. Menundukkan pandangan kita, angkat tangan kita, kemudian bayangkan, nah itu baru tuh. Ini bagian daripada mengubah gerak, gitu ya. ATP, apa itu ATP atau ATM? Tapi sebelum modeling, sebelum ATM, kita harus modeling. Apa itu? ATP, amati, tiru, plek. Nah, kenapa? Agar Anda bisa mengikuti seluruh pergerakan yang dilakukan pembicara yang Anda kagumi. Anda tidak akan bisa memodifikasi jika Anda belum mendalami peran tersebut. Gimana kita memodifikasi? Kalau kita sendiri belum paham, belum menjiwai pembicara yang kita kagumi, atau narasumber yang kita kagumi. Saya ketika berzikir, saya sangat mengagumi Ustaz Arifin Ilham. Saya dengar terus saya ulang-ulang, terus saya tiru.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, angkat kedua tangan. Itu luar biasa, masya Allah. Dan ketika saya berdoa atau menyampaikan doa, saya menggunakan metodenya Ustaz Arifin Ilham. Metodenya Ustaz Arifin Ilham dan metodenya Kiai Lukman. Saya komparasi. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena kita amati tiru plak-plak di awal. Kalau udah ketemu plak-plak ya kan, baru di situ kita baru tahu, oh kayaknya sini ada yang agak kurang cocok di saya nih. Nah, saya kayaknya gayanya nggak terlalu begini deh. Ya, kayak saya kayaknya cocokan begini deh. Nah, gitu ya. Gitu. Terus kedua, cari referensi pembicara yang Anda kagumi. Perhatikan gaya mereka ketika menyampaikan materi dari sisi intonasi, gerak tubuh, dan gaya berbicara. Nah, lihat ya. Apa yang diperhatikan? Sisi intonasi, gerak tubuh, gaya berbicara. Rekam. Boleh nggak rekam? Boleh. Rekam, ulang, dengarkan, rekam, ulang, dengarkan gitu. Kemudian sampaikan kembali, sampaikan kembali, sampaikan kembali. Saya mengulang-ulang materinya Coach Fahmi. Yang namanya efek heliotraffic. Bagaimana cara kita menyampaikan energi. Itulah kenapa gaya saya nih sekarang agak mirip Coach Fahmi gitu. Menyampaikan energi. Karena kita hidup itu harus dengan energi. Kita berbicara itu dengan energi. Kita berbicara dengan suami kita berbicara dengan istri kita berbicara dengan anak kita. Itu harus dengan energi. Dan energi itu didapatkan dari pengetahuan, dari kedalaman pemahaman. Oh, itu kalimatnya itu Coach Fahmi itu saya ulang. Karena saya dengar-dengar dan saya terus amati, saya tiru vlog-vlognya gitu. Yang ketiga, bayangkan bahwa Anda adalah pembicara tersebut. Bayangkan bahwa pembicara yang Anda kagumi tersebut mengendalikan diri Anda secara penuh. Nah, itu bagian daripada ketika kita ingin menyampaikan pesan-pesan atau isi materi. Kata-kata. Nah, ini bagian daripada penekanan ya, yang memang membutuhkan penguat ketika kita berbicara. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan peserta. Coach Fahmi itu energinya luar biasa ketika disampaikan di depan. Tapi kalau misalkan bagi yang menengah ke bawah, tanda kutip ya, UMKM yang memang eh, bahasa-bahasa bisnis itu belum dapat atau bahasa-bahasanya, begitu dijelaskan oleh Coach Salim itu baru masuk terus. UMKM. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan peserta. Jadi kalau sahabat-sahabat semua kumpul sama anak-anak Karang Taruna misalnya, anak Karang Taruna itu kan senangnya nongkrong gitu, main game gitu. Ya senangnya event-event. Ada juga yang event-event gitu ya, euforia gitu. Gunakan contoh keseharian mereka. Berikan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian para peserta kita. Ya. Misalnya di sini bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya kasih contoh. Ya. Pernah nggak waktu SD itu kita dikasih tugas sama guru kita untuk membuat toge dari kacang hijau. Pernah ya? Dari kacang hijau, taruh dalam sebuah gelas gitu ya. Kemudian dituangkanlah kacang hijaunya di dalam gelas tersebut yang sudah diisi dengan tisu gitu ya. Tisu basah. Kemudian taruh di bawah lemari, taruh di bawah kasur, biasanya tempat-tempat gelap. Ada juga yang di depan jendela. 80-90%, bahkan hampir 100% semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Kenapa? Itu yang membuktikan bahwa sukses itu berpola, gagal juga berpola. Berbicara itu ada polanya, gagap itu juga ada polanya. Makanya ada namanya Ajis Gagap. Dia bikin pola itu sendiri. Karena memang dia ingin dikenal seperti itu, gitu, brandnya.
Berikan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian peserta. Ada yang gagal nggak ketika lagi bikin kacang hijau tadi itu? Ada yang gagal. Biasanya kesandung, by accident, karena kecelakaan kan gitu. Tapi ketika dia mengulangi hal yang sama untuk menumbuhkan kacang hijau tersebut, dia akan berhasil. Dan dia mengantisipasi accident kecelakaan tersebut. Ketiga, jangan pernah menjelekkan atau menghina apapun di panggung. Ya, hati-hati ini. Ya. Jangan pernah menjelekkan atau menghina apapun di panggung. Selain kata-kata, kita juga harus memperhatikan vokal kita. Vokal ini terdiri dari intonasi, nada, volume. Jadi ada saatnya kita turunkan volume bicara kita rendahkan volume. Agar apa? Agar audiens itu langsung terbawa dengan suasana yang ingin kita sampaikan. Lalu disitulah kita masukkan penekanan. Penekanan ini adalah namanya nada dan intonasi. Nada, naik turunnya suara kita. Intonasi, penekanan-penekanan yang memang perlu kita tekankan ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Energi, nah itu kita sampaikan dengan tekanan yang kuat, dengan nada yang ditekan, gitu, dan volume yang tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Ya. Ini vokal. Nah, kemarin kita juga pernah belajar ya, bagaimana cara kita memperbaiki intonasi, nada, volume, gitu ya. Nah, intonasi, nada, volume serta vokal ketika kita berbicara, EYD kita harus jelas, jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Lalu bagaimana caranya? Kita perlu latihan. Kita perlu menaikkan jam terbang berbicara kita. Awal saya bisa berbicara di depan panggung, saya ketik, saya tulis apa yang ingin saya sampaikan, saya kuasai materi tersebut, pahami inti daripada materi tersebut, dan sahabat-sahabat juga bisa melakukan pembacaan buku. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat saya baca buku gitu, terus suaranya dikeluarkan, Saya biasa buku ada namanya buku Dale Carnegie. Dale Carnegie itu bagus tuh. Jadi sahabat-sahabat semua bisa pelajari bagaimana cara mempengaruhi kawan dan memperbanyak. Bagaimana cara mempengaruhi lawan dan memperbanyak kawan. Ada Dale Carnegie, ada Bradley J. Sugars. Maka ketika lagi baca buku tersebut, bayangkan sahabat-sahabat semua seperti apa yang ingin disampaikan oleh mereka. Baca di mana butuh penekanannya. Saya biasanya ajarkan kepada anak saya atau ke adik saya waktu itu ketika dia akhirnya sekarang memilih menjadi pembicara gitu, ikut seminar, ikut MC 5 juta dan sebagainya gitu ya. Itu saya bilang, kalau kamu mau menyampaikan sebuah materi, kamu baca 5 sampai 10 kali. 5 sampai 10 kali. Diulang-ulang gitu ya, dibaca. Habis itu cari poin per poin, inti-intinya. Pertama, mungkin Anda belum paham. Baca aja dulu. Kedua, ya kan, mulai agak connect. Ketiga, keempat, baru mulai paham mana poin-poin yang harus Anda sampaikan. Kelima, nah, akhirnya Anda bisa menyampaikan sebuah pesan yang singkat, cepat, padat, tapi juga berisi. Nah, ada poin per poin yang Anda sudah pahami. Dan itu didapatkan dari pengulangan. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Nah, kata-kata itu sangat mempengaruhi lawan bicara Anda. Ada yang namanya the power of N, paradox of or. Apa itu the power of N? Ini kekuatan kata dan.
kamu itu hebat dan kamu bisa jadi orang hebat. Nah, dan kalimatnya pakai dan. Jangan pakai kata tapi di kalimat positif di awal. Namanya paradox of or, ya. Maksudnya gimana? Kamu tuh hebat loh sebenarnya. Tapi, nah, ujungnya ada nggak kira-kira? Nggak enak ujungnya. Ini hati-hati nih. Ngomong ke anak kita, ngomong ke istri kita, ngomong ke pasangan kita, ke saudara kita, atau orang yang sedang kita dakwahi gitu ya. Kita lagi mau sama orang, ngomong sama orang yang memang kita pengen dia berubah gitu. Ke anak murid kita, ke santri kita gitu. Hati-hati nih dengan paradox of or. Kita udah naik-naikin, kamu tuh hebat loh nak sebenarnya. Kamu tuh bagus, kamu tuh pinter, kamu tuh cerdas. Tapi, Yumbuk jangan nakal. Tapi, Yumbuk jangan malas gitu. Kira-kira apa yang terbayang akhirnya ke dalam jiwa anak tersebut? Ya, saya nakal emang orangnya. Saya malas emang orangnya gitu. Saya sebenarnya pintar, tapi saya malas gitu. Akhirnya menjadi hati-hati tuh, hati-hati ketika dia ditelan mentah-mentah gitu. Apa yang kita sampaikan akhirnya nggak nyampe pesan kita. Yang tadinya kita pengen menyemangati, yang kita tadi pengen memotivasi, yang pengen dia berubah jadi lebih baik, tapi cara penyampaian kita tidak tepat. Cara penyampaian kita tidak oh, delay ya. Sorry, 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 sorry. Cara penyampaian kita tidak tepat, gitu ya. Maka akan berdampak negatif, gitu ya. Akan berdampak negatif kepada anak atau orang yang kita sampaikan pesannya. Itulah pentingnya the power of and dan paradox of God. The power of and paradox of God. Hati-hati dengan kata tapi. Jadi kapan digunakan kata tapi tersebut? Kata tapi ini digunakan di awal yang kalimatnya negatif. Kamu nih ya, saya nggak percaya loh lihat kamu kayak gini. Kamu tuh gemuk pada badannya. Tapi suara kamu bagus loh. Wah, tuh. Tapi di kalimat yang negatif menjadi positif. Tapi di kalimat yang negatif jadi positif. Tapi digunakan kalimat yang awalnya positif, awalnya positif. Ah, kok jadi udah, udah. Jadi negatif. Sorry, sorry. Oke, itu namanya the power of on, the power of on, purpose of all. Ada suara nginginnya gitu, Ustaz. Iya, udah dilihat ya. Saya itu mantul Mas Tasrif, saya izin mute ya Mas ya. Yang satu. Oke. Udah Mas. Oke, oh, belum. Gimana Mas Tasrif? Bisa dilanjut Mas? Apa ada kendala?
Halo, suaranya kedengaran nggak? Jelas ya? Masuk Mas Tasrif. Oke. Oke, ini pentingnya the power of n dan paradox of force. Jadi kalau misalkan di awalnya positif, gunakan kata dan. Kalau awalnya negatif, gunakan kata tapi. Kamu nih, saya lihat padahal anaknya aktif banget ya. Ya, tapi kamu hebat loh. Kata-kata yang memperoleh dalam bicaranya, katanya ada konsultasi. Suaranya masih mantul, Mas Tasrif. Maksudnya suaranya. Sekarang masih mantul nggak suaranya? Enggak ya? Aman, Mas. Oke. Konsultasi. Maka ketika kita ingin menyampaikan pesan, kalau misalnya ini sifatnya ketemu berdua ya, tiga tuh. Nah, saya pengen konsultasi ini. Jadi awali dengan kalimat seperti itu. Walaupun kita sebenarnya sudah punya solusinya, tapi gunakan kata konsultasi. Kita harus konsultasikan dulu. Ketika kita mau menyampaikan ide, gagasan gitu. Kalau misalkan di bukunya Willy ya, itu biarkan orang lain itu menganggap bahwa itu adalah ide mereka, padahal itu ide kita. Agar apa? Agar yang penting ide kita terlaksana. Namanya konsultasi. Terus ada namanya teknik berikan perhatian. Ini berikan perhatian ini bukan hanya sebuah teknik yang kita gunakan untuk menarik perhatian mereka ya, atau suara kita didengar. Tapi memang lakukan dengan tulus. Kalau misalkan kata-kata suami, ya, genuine, dengan ikhlas, dengan keaslian, otentik. Jadi berikan perhatian, memang Anda itu orang yang perhatian kepada mereka. Perhatikan apa yang dia sukai, apa yang mereka butuhkan. Kemudian berikan doa. Berikan doa kepada lawan bicara kita. Semoga ya, sahabat-sahabat semua di sini Allah lapangkan rezekinya. Allah mudahkan segala urusannya. Allah terima amal ibadahnya. Mudah-mudahan yang punya hutang, Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Allah angkat segala hutangnya. Allah angkat segala permasalahannya. Sahabat-sahabat semua bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Diberikan petunjuk untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Itu doa. Dan semua orang pasti pengen didoakan. Berikan doa terbaik kepada mereka. Perhatian itu juga salah satu teknik ya yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk menaklukkan Khalid bin Walid. Strategi strategi perangnya itu luar biasa. Khalid bin Walid. Nah, terus ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, sampaikan dengan 3 penguat ini. Apa yang pertama adalah contoh konkret. Contoh konkret yang sudah real. Apalagi sahabat-sahabat semua sudah pernah merasakan contoh tersebut. So, yang tadi saya sampaikan adalah ketika kita bikin yang namanya toge dari kacang hijau. Semuanya pernah merasakan. Ini contoh konkret yang membuktikan bahwa sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Terus kemudian kasih penjelasan rinci dan kasih bukti-bukti hasil riset yang sudah teruji. Bahasa tubuh take action, turun ke bawah, eye contact, konteks, lihat pandangannya, lihat tatapannya. Kalau ada yang belum bisa lihat matanya, lihat. Mohon izin Mas Tasrif memotong, Mas.
Suaranya kurang jelas Mas Asrif. Jauh Mas. Masih? Jauh suaranya ya? Iya, jauh Mas. Bisa, Coba. bisa dites Mas Asrif biar saya sesuaikan Mas. Tes coba ganti eh, yang ini di mute. Gimana Mas? Cek. Oke. Oke, lalu saya pakai enggak jauhan. Oke, masih delay ya. Cek, jelas? Jelas? Jelas Mas Asrif. Tapi agak sedikit mantul Mas suaranya Mas. Agak suara mantul. Coba. Masih sedikit mantul. Cek, masih mantul nggak? Cukup, cukup Mas, cukup. Iya, nggak terlalu mantul ya. Iya, cukup. Oke. Agak ini tadi deh. Coba saya pakai satu lagi. Oke, take action ya. Turun ke bawah, eye contact. Nah, ini bagian daripada bahasa tubuh. Bergerak ya. Terus posisi badan kita, posisi tubuh kita itu harus menghadap kepada audiens dan lawan bicara kita. Bukan hanya audiens, tapi juga lawan bicara. Ya. Salah. Oke, jelas ya sekarang? Baik, jelas, Mas. Ya. Nah, sip. Ada namanya menjawab pertanyaan sulit. Ya, ini ada delay, teknik delay, tanya balik, ex audience, dan jujur saja. Nah, gimana maksudnya tuh? Oke, jadi kalau misalkan kita ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab, kita bisa menggunakan teknik namanya delay. Delay ini kita diam sejenak, terus kita tanya balik kepada peserta tersebut. Menurut kamu sendiri gimana? Nah, jadi ini sering dipakai nih sama coach-coach nih, gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang dia nggak bisa jawab, gitu, dia nanya balik. Gitu. Untuk apa? Untuk memproses jawaban. Nah, gitu ya. Biasanya nanti dia ambil tuh ya jawaban dari sini, jawaban dari sini, jawaban dari sini, baru dia connect. Oke, dia punya jawaban sendiri kan gitu. Delay, tanya balik. Ask the audience. Bertanya pada audiens yang lain. Nah,
Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab, terus kita tanya balik kepada peserta. Menurut yang lain gimana? Gitu. Ya. Kak, ingin bertanya Kak. Gitu. Belum buka situ pertanyaan. Oke, ask the audience. Nah, terus ada yang keempat adalah jujur saja. Gimana cara jujur saja? Tentunya juga harus dengan cara yang elegan. Bahkan bikin peserta tersebut, audiens tersebut, menjadi hubungan baik dengan kita. Gimana maksudnya? Oke, saya jujur saja ya. Ada pertanyaan, gitu. Terus kita nggak bisa jawab. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang keren, luar biasa, gitu. Ini pertanyaan yang membuat saya berpikir kembali dan saya harus buka buku-buku saya. Gitu ya, gitu. Karena saya lupa nih pertanyaannya nih, untuk jawabnya nih ya. Jujur saja, saya belum tahu. Ini PR buat saya, gitu. Berapa nomor kamu? Nanti saya akan berikan jawabannya, akan saya hubungi kepada kamu. Gitu ya. Jadi ketika kita jujur, kita belum tahu jawabannya, gitu ya. Dia tanya audience, terus juga kita memang jujur kita nggak tahu. Kita jadikan jawaban itu sebagai PR untuk kita, gitu ya. Ini PR yang luar biasa, ya, dari sahabat ya, dari Anda. Dan saya akan jawab pertanyaan ini. Saya akan cari tahu lebih dalam. Berapa nomor teleponnya? Catat, saya catat gitu. Situ, baru nanti kita akan hubungi. Ini bisa menjadi hubungan jangka panjang kan gitu. Ketika ada pertanyaannya tidak bisa kita jawab. Gitu. Oke, ini kita sampai jam berapa? Sekarang jam 11. Lanjut ya. 5 tipe audiens. Ini ketika mau jawab pertanyaan, kita juga harus kenal nih audiens kita. Ada 5 tipe peserta dari respon mereka ketika Anda berbicara. Ada fans, dead fish, best student, the expert, entertain. Apa fans itu? Fans itu sudah kenal Anda. Mereka tahu siapa Anda. Dan topik apa yang ingin Anda sampaikan dan ingin benar-benar mempelajarinya. Ini fans gitu. Dia mau udah kagum gitu, udah merhatiin isi-isi materi kita gitu ya. Sudah kenal kita. Gitu. Lalu bagaimana cara kita merespon mereka gitu. Bangun hubungan dengan fans sejak awal gitu. Kenapa? Ya kan agar bisa kita gunakan sewaktu-waktu gitu ya. Apanya gitu ya ketika kita sedang menyampaikan materi. Misalnya untuk penguatan. Jadi kalau misalnya kita butuh penguatan dari gagasan kita, penguatan dari ide kita, penguatan dari materi kita, kita bisa bertanya kepada fans. Gimana menurut kamu? Misalnya ini kita fans kita si A ya gitu ya. Gimana menurut kamu A gitu? Pasti dia akan setuju dengan apa yang kita sampaikan gitu. Ketika meminta audiens melakukan interaksi, arahkan pandangan Anda kepada mereka. Gitu. Jadi sekali lihat mereka. Gitu. Ada audiens melakukan interaksi, gitu ya. Arahkan pandangan Anda kepada fans. Ketiga, ketika ada pertanyaan atau pernyataan yang sulit atau sifatnya menyerang, minta tanggapan positif dari mereka. Gitu. Ini fans. Dan cara kita memperlakukan merespon fans. Student. Mereka mungkin tidak mengetahui profil Anda. Dia nggak kenal siapa Anda. Tetapi mereka membutuhkan materi yang ingin Anda sampaikan. Wah, materi public speaking. Ini keren nih. Saya butuh nih. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Bagaimana cara agar suara kita didengar orang-orang lain. Saya perlu nih. Saya butuh nih. Dia student. Gimana caranya kita merespon atau menghadapi student? Berikan materi dan penjelasan yang berkualitas.
Jawab setiap pertanyaan mereka secara mendalam. Jelaskan sedikit mengenai prestasi yang pernah Anda capai. Biasanya, student ini akan bisa berubah menjadi fans jika sudah ngeklik dengan Anda. Dead fish. Siapa mereka dead fish? Mereka adalah orang yang tidak memiliki arah dan mengalir apa adanya. Dalam tanda kuring. Kuring atau kurung? Kurung ya. Dalam tanda kurung. Ikut-ikutan. Jadi dead fish ini biasa ikut-ikutan. Kemana bro gitu? Udah ikut aja sini ya cepat gitu. Tiba-tiba kita langsung diikutin seminar MLM gitu ya. Data langsung di prospek gitu, gitu kan gitu. Banyak banget tuh biasanya tuh dead fish tuh gitu. Yang mereka datang ke situ karena ikut-ikutan gitu. Terus gimana cara kita merespon dead fish? Tunjukkan perhatian yang tulus Anda kepada mereka ya. Berikan apresiasi kecil setiap respon positif yang mereka tunjukkan. Misalnya dia ngangguk gitu ya. Kita respon, wah gimana? Keren kan? Enggak? Menurut kamu gimana? Gitu. Apresiasi kecil setiap respon positif yang mereka tunjukkan. Ada entertain. Siapa entertain? Mereka adalah orang yang suka cari perhatian dengan ucapan-ucapan yang bersifat humor. Canda gitu terus. Ada sedikit ucapan kita yang menghibur gitu, yang menurut mereka menarik, langsung jadiin bahan candaan gitu. Bahkan dia suka menjadikan sesama peserta sebagai bahan candaan. Bahkan Anda sebagai pembicara bisa menjadi bahan candaan bagi dia. Gitu. Nah, ini entertain. Gitu. Gimana cara menghadapi entertain? Jadikan mereka bank icebreaker Anda. Jadi kalau misalkan kita mau menaikkan materi agar tidak bosan gitu ya, kita butuh icebreaker, kita bisa jadikan mereka sebagai bank icebreaker kita. Terus tertawalah ketika candaan mereka memang lucu dan tidak menghina siapapun. Jadi kalau memang lucu, nggak apa-apa ikut ketawa. Tapi kalau ada menghina, ya siapapun gitu kan, nah jangan ikut ketawa. Alihkan saja dengan materi yang kita ingin lanjutkan. Gitu. Terus yang ketiga, kembalikan fokus peserta ketika selesai Anda menertawakan candaan mereka bersama-sama. Gitu ya. Gimana cara mengembalikan fokusnya? Apakah kita menunggu mereka diam ketika lagi tertawa gitu? Enggak. Ya, jangan nunggu bercandanya selesai gitu. Jangan nunggu ketawanya selesai gitu. Nggak habis-habis nanti waktunya gitu. Terus gimana caranya? Jangan juga ya kita memberhentikan tawaan mereka, candaan mereka dengan udah diam. Jangan pakai kayak gitu lagi ya. Gitu. Termasuk di sekolah gitu. Kan. Diam semuanya gitu. Uskut kan. Kalau di sana. Kalau di sekolah internasional itu biasanya ya kan keep silent kayak gitu. Enggak gitu. Kita udah enggak menggunakan teknik itu gitu ya. Gimana caranya? Kita naikkan intonasi kita tinggikan volume kita gitu ya. Dan kita kasih kode. Misalnya kalau misalnya pakai tangan, oke, jadi gitu. Ketika lagi ketawa, oke, jadi itu yang membuat kita berenergi. Dengan apa? Kita memahami pengetahuan dan kita pahami betul sampai mendalam gitu. Sehingga kita bisa menyampaikan gitu. Jadi gitu caranya. Menghentikan ketawaan mereka, candaan mereka dengan menaikkan volume kita, menekankan intonasi kita gitu. Ditambah dengan gestur atau tepukan ya. Nah, dikode untuk berhenti gitu. Itu satu. Kedua, kita juga bisa gunakan yel-yel yang di awal, oke? Halo, hai. Kalau misalnya saya bilang halo, jawabnya hai ya. Hai, gitu. Halo, nah itu mereka langsung otomatis ngikutin suara kita. Itu baru masuk ke isi materi. Itu, misalnya.
Ini kita kasih bridging di awal. Kalau misalnya saya bilang halo, jawabnya hai ya. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Jadi ketika lagi ketawa, oke semuanya halo gitu, langsung hai gitu, hai gitu, halo, 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 hai gitu, hai, hai, halo, oke. Jadi kita masuk ke acara selanjutnya bahwa gitu. Jadi jangan jangan pakai bahasa diam semuanya, diam, diam, diam. Itu belum belajar public speaking tuh biasanya itu gitu ya gitu. Jadi hilangkan kebiasaan lama. Gitu. Semuanya dengerin dulu, sopan dong, dengerin dulu gitu. Jangan, jangan. Ya, nggak usah marah-marah gitu. Tenang. Apalagi kita sebagai guru gitu. Terus yang keempat, jangan hiraukan candaannya yang berfokus menyerang Anda atau peserta lain. Ya, jadi kalau ada candaan yang menyerang Anda atau peserta lain gitu ya, hiraukan gitu ya. Teruskan saja materinya. Gitu. Terus ada peserta the expert. Siapa mereka the expert? Mereka tidak peduli dengan profil Anda. Embuhlah siapa kamu gitu kan gitu. Mereka merasa bahwa mereka lebih memahami apa yang Anda katakan dibandingkan Anda sendiri. Ah, ini saya udah tahu, saya juga bisa. Ah, itu kayak gitu tuh. Ya. Nah, ini the expert nih. Mereka akan menyerang Anda dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang bersifat destruktif, ya. Bersifat menjatuhkan, sifat menyerang gitu ya. Gitu. Terus gimana cara kita mengatasi mereka? Tunjukkan prestasi Anda dan bukti akurat bahwa apa yang Anda katakan benar-benar fakta, bukan hanya teori belaka. Gitu ya. Terus kedua, jawab setiap pertanyaan mereka, minta fans menambahkan jawaban dari Anda. Gitu. Oke. Nah, ini untuk mengatasi namanya the expert. Oke, ini ada betul. Oke. Ini ada 5 tipe pembukaan. Kayaknya kita panjang nih. Ini sebenarnya materi 1 hari nih. Mungkin kita cukupkan ya, gitu ya. Kita mau kasih pertanyaan dulu lah, ya. Gimana kira-kira Mas Reno? Boleh, Mas Tasrif, kayaknya kita bakal lanjut nih ke sesi tanya jawab. Kayaknya tadi banyak yang mau nanya kayaknya sudah Mas. Masya Allah. Silakan, silakan, silakan. Ayo teman-teman, buat yang mau nanya boleh langsung disiapkan, bisa diajukan biar langsung dijawab oleh langsung ahlinya ya Mas Tasrif ini di bidang public speaking memang. Ayo teman-teman, waktu dan tempat kami persilahkan jika ada pertanyaan mohon disampaikan. Bagaimana? Assalamualaikum, izin bertanya, Coach. Ya. Misalnya nih, kita tuh sedang menyampaikan informasi atau materi, terus kita memberikan pertanyaan kepada audiens nih, tapi ternyata pertanyaannya itu bikin audiens tuh deg-degan gitu. Nah, atau misalnya jadi dia nggak rileks gitu, apakah itu boleh atau bagaimana, Coach? Terima kasih. Bikin siapa yang deg-degan? Audiensnya, saya pas ditanya tuh dia asalnya senang-senang, terus pas gitu ditanya tuh langsung kayak deg-degan, tegang gitu, nggak rileks. Apa itu boleh atau gimana? Oke. Kayak Pertanyaan kelihatan audiensnya tuh kurang nyaman gitu pas ditanya. Apa dipindahkan aja pertanyaannya atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin dia ada trauma di situ gitu ya, misalnya. Ada juga yang memang kita bisa lihat dari gestur tubuhnya ya. Nah, kayak saya ada ketika bertanya, ketika ngobrol sama orang, saya lihat dia sendirian gitu. Terus dia ini ada suaminya atau enggak nih kan gitu. Nah, biasanya kita pakai kode-kode aja. Kalau misalkan ada pertanyaan yang memang ternyata dia bikin grogi, malah bikin dia gak nyaman gitu ya, kita bisa alihkan dengan afirmasi dari cerita lain gitu. Kita berikan afirmasi positif. Nah, maka ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita,
yang paling kita tekankan. Yang pertama adalah mubasyirina wa munzirin. Apa itu berikan kabar gembira? Gitu. Jadi pertanyaan kita itu bagian daripada kabar gembira untuk mereka. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ternyata nih dia pertanyaannya nggak nyaman nih di situ. Nah, maka ketika ada pertanyaan yang tidak nyaman, kita kasih contoh yang membuat dari pertanyaan tersebut menjadi energi positif dan menjadi edukasi untuk mereka. Gitu. Ya. Atau ada orang pertanyaan tentang orang tua gitu ya. Gitu. Siapa di sini yang mungkin pernah dimarahi sama orang tuanya? Terus ada anak yang mungkin dia kehilangan orang tua. Dari kecil nggak pernah dimarahin. Dia ngomong, saya nggak punya orang tua, Pak, gitu kan. Kesannya kan kita kayak dia malah nggak bikin nyaman gitu jawaban gitu. Sahabat-sahabat semua. Nah, kita langsung kasih afirmasi yang positif, gitu. Energi yang positif, gitu ya. Ini konteksnya pertanyaannya apa kalau saya dia lagi berdua doang ya, kita saya lagi berdua doang. Kamu pernah nggak ketika misalkan masih kecil terus dimarahin sama orang tua kamu gitu? Terus tiba-tiba dia langsung jawab, oh saya nggak punya orang tua Pak, gitu kan. Saya nggak pernah dimarahin sama orang tua saya gitu. Nah, inilah akhirnya kita kasih afirmasi positif gitu. Tahu nggak Rasulullah itu, saya itu adalah orang yang ditinggal sama orang tua, sama ayahnya di waktu kecil. Kita bisa juga kasih cerita-cerita, ya, induk. Nah, ini memang dari ini ya, dari kedalaman pengetahuan kita ya. Contoh kayak misalnya hewan yang dia dari kecil sudah ditinggalkan sama induknya. Burung apa namanya? Butut ya, yang dia dari kecil itu sudah mengeluarkan aroma bau, gitu. Sehingga rezeki itu datang. Kamu mungkin tidak pernah dimarahi sama orang tua kamu, tapi yakinlah, saya di sini itu adalah orang tua kamu yang sayang dan peduli sama kamu. Nah, ini afirmasi positif. Gitu. Jadi kita kasih mubasyirin, kabar gembira. Nah, jadi kalau misalkan nih, tadi Mbak Zahra misalnya pertanyaannya apa kira-kira yang membuat audiens itu bingung? Gitu. Ada contohnya? Ya seperti yang tadi juga bisa, Coach. Karena sering terjadi juga yang kayak gitu. Maksudnya saya gitu ya? Dan ada pertanyaan satu lagi. Supaya materi itu bisa diserap sama audiens tuh kita itu lebih harus memperjelas atau memperdalam materinya atau harus mengulang-ulang berkali-kali materinya gitu. Terima kasih. Ya. Agar audiens itu paham dengan materi yang kita sampaikan, ya itu benar. Memang ada yang namanya teknik pengulangan. Itulah kenapa di sebuah gereja ya, ada gereja, bukan hanya gereja, di masjid gitu ya, setiap sholat 5 waktu, itu setiap 5 waktu doanya sama, zikirnya sama, diulang-ulang. Kenapa? Itu biar kita paham, ya, biar kita bisa ingat, gitu. Dan masuk ke alam bawah sadar kita. Terus gimana kalau isi materinya? Nah, balik lagi, itulah akhirnya ada yang namanya closing statement. Nah, bagaimana cara kita menutup materi? Ya, ada tipe-tipe pembukaan di materi selanjutnya. Nah, closing. Ya. Gimana caranya biar kita masuk kepada materi itu bisa paham gitu ya? Memang kita nggak bisa membuat mereka paham banget gitu. Maka nggak apa-apa kita kasih isi materi kita kasih tugas. Ya, kalau memang mau baik nih tergantung nih ya. Jadi ada yang memang goalnya apa ketika kita menyampaikan materi tersebut. Gitu. Kalau goalnya scale up, nih, model kayak GBC Kernel Business Coaching gitu. Kita harus bikin scale up kelas misalnya 13 hari gitu ya meningkatkan teknik public speaking.
Jadi 13 hari tuh. Nah, satu hari diulang materinya 1 jam 2 jam, materinya ini dulu dipotong-potong, kan. Tapi kalau seminar workshop 1 hari full itu, mungkin yang masuk ke serap mereka biasanya 70%, ada yang 90%, tergantung daripada audiensnya masing-masing kan gitu. Nah, tapi kita butuh masukkan mereka ke dalam kolam, terus habis itu kita kirim ulang materi-materi yang sudah kita sampaikan untuk menjadi penguat ya, bagi mereka gitu. Nah, di sini ada yang namanya teknik closing juga. Ya, ada yang namanya review. Ya, ini review materi. Nah, contoh ya tadi review materi. Kalau misalkan kita mau ya, memperbaiki atau menghilangkan rasa takut, bagaimana? Satu, ya, edifikasi. Dua, teknik bernafas. Tiga, berubah gestur tubuh. Empat, ya, visual panggung, gitu kan? Jadi biar kita tetap bisa menguasai area kita untuk berbicara di depan umum. Terus yang kelima, gitu, dengarkan musik. Yang keenam, edifikasi. Gitu. Ini bagian daripada review, gitu. Kita ulang-ulang. Gitu. Terus ini untuk menutup materi. Oke, gimana tadi? Apa saja? Bagaimana cara kita mengatasi rasa takut? Satu, gitu kan? Visualisasi, visualkan panggung ya, agar kita bisa menyampaikan isi materi dengan tepat dan menghilangkan rasa takut. Kedua apa? Mendengarkan suara, musik, gitu ya. Terus ketiga apa? Edifikasi. Empat apa? Teknik bernafas. Sehingga ketika kita menyampaikan closing, gitu ya, ini ada review yang kita ulang untuk menjadi penguatan bagi mereka. Terus ada juga quote. Nah, kita tutup dengan quote. No action, nothing happen. Take action, miracle happen. Nah, ini bagian daripada closing statement, gitu ya. Mulailah merubah takdir dengan menciptakan sebuah tindakan. Mulai aja dulu, maka takdir akan berubah. Gitu, ya. Ini contoh quote. Terus declaration. Gimana declaration itu? Declaration itu kita libatkan peserta. Oke, semua yang angkat tangan ya. Saya mulai hari ini akan menemukan reason, alasan untuk menyampaikan isi materi dengan tegas, dengan cepat, dengan bagus, dengan baik, dengan hebat. Saya declaration, gitu ya, ajak. Terus ada yang kalau misalkan siapa di sini mau jadi distributor, siapa mau jadi agent gitu kalau bisnis gitu. Siapa di sini yang mau latihan public speaking lebih dalam lagi? Cek. Wah, suaranya ngilang. Ada suaranya? Ada, Mas. Ada, Mas. Masuk. Ada ya? Bentar. Oke. Nah, oke. Declaration ya, kita bisa deklarasi gitu di akhir gitu ya. Biasanya kalau buat closing on the stage gitu ya. Kalau misalkan jualan, bagaimana cara kita closing ya? Closing. Kalau misalkan di handphone kan biasanya ada teknik closing ya kan. Nah, kalau misalkan di dunia nyata ada namanya teknik closing kan gitu. Nah, teknik closing itu biasanya dipakai di declaration. Gitu. Saya berjanji mulai saat ini akan terus bertumbuh lebih baik, akan terus belajar lebih hebat. Declaration. Dan akan mengikuti workshop public speaking 12 hari bersama
ya, Coach Roni misalnya, Coach Tashrif, gitu. Declaration. Terus humor, ya, ini juga bisa jadi quote penutup, gitu, ya, apa closing acara kita. Gitu. Humor. Mana kalau humor itu, gitu, kita bisa pakai dengan cerita. Gitu. Oke, terakhir ya, Bapak Ibu, ada cerita kemuning. Bapak Ibu semua boleh bayangkan kalau Bapak Ibu itu adalah seorang supir dalam sebuah bis, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu melihat ya, ada 3 orang penumpang datang masuk ke dalam bis. Nah, kemudian 3 penumpang tersebut yang namanya kemuning pakai baju kuning, yang 2 kemerah pakai baju merah, yang 3 namanya kebiru pakai baju biru. Yang pertama apa? Kemuning pakai baju kuning. Yang kedua kemerah pakai baju merah, gitu ya. Yang ketiga kebiru pakai baju biru. Oke, pertanyaannya, siapa bukan siapa, apa warna baju supir bis tersebut? Ada tahu? Apa warna baju supir tersebut, gitu? Bu Zahra? Kuning. Hah? Kuning. Salah. Ayo. Ada yang tahu? Pak Sutardi? Baju apa, Pak? Nah, Mas Reno apa nih, Mas Reno? Tahu nggak Mas Reno baju apa? Ada 3 ya Coach ya? Kemuning, Iya, kemerah, ada 3. kebiru. Supirnya, Nah, pertanyaannya supirnya baju apa gitu? iya, pertanyaan supirnya baju apa? Apa Mas? Kurang Jadi tahu saya bingung. Mas. Ke kesuwen. Padahal mudah loh pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan ini akan bisa ada jawaban ketika Anda bisa jawab pertanyaan yang kedua. Siapa nama supir tersebut? Bisa tahu? Siapa? Kira-kira soalnya Mas Reno. Gimana Mas Rian, Bang Heri? Mbak Zahra? Siapa namanya? Cluenya boleh diulang, Coach. Cluenya, Coach. Hah? Oh, kalau jadi ulang. Oke ya, dengerin ya pertanyaannya ya. Ceritanya dengerin ya. Nih, ceritanya. Bayangkan Anda sebagai supir bis tersebut. Baru mulai kode ya. Ya kan? Bayangkan tadi ceritanya gitu kan? Ya kan? Bayangkan Anda sedang menyupir sebuah kendaraan, sebuah bis gitu kan, gitu. Terus ada 3 orang penumpang. Gitu. Penumpang pertama namanya kemuning, yang kedua kebiru, yang ketiga kamera ya. Kemudian pakai baju kuning, gitu kan. Kamera pakai baju merah, kebiru pakai baju biru. Pertanyaannya, supirnya pakai baju warna apa? Gitu. Pertanyaan, kok dari tadi perasaan Hitam. nggak supir gitu ya? Pakai baju apa, Mbak Zahra? Udah paham nih kayak Mbak Zahra nih. Hitam. Oh, baju hitam. Kalau Mas Reno pakai baju apa, Mas Reno? Putih Coach. Supirnya? Putih Coach. Hah? Putih. Putih. Oh, putih sama jas ya. Gitu. Kenapa? Karena supirnya siapa? Kita Supirnya sendiri. Ya, kita Anda sendiri. gitu. Supirnya. Siapa nama supirnya? Zahra. Nama supirnya Mas Reno. Gitu. Kita itu padahal sebentar loh ceritanya. Gitu. Ini membuktikan bahwa kita itu seringkali melupakan gitu ya. Apa yang sudah kita dengar gitu. Padahal kita baru ngomong sebentar tadi gitu. Ceritanya juga nggak panjang gitu. Bener nggak? Ceritanya panjang nggak kan gitu. Ya? Nah, itulah perlunya kita mengunci isi materi gitu ya. Kita tulis, kita dengarkan lagi. Ya. Akhirnya kalian kejawab sama Mas Rian tadi, ya kan? Gitu. Coach tadi cluenya apa? Coach coba ulang lagi gitu. Nah, kan itu kan
pengulangan gitu, gitu. Begitu diulang lagi, bayangkan Anda sebagai supir bis tersebut gitu kan. Langsung kebayang, supirnya saya ternyata kan gitu ya kan gitu. Coba kalau misalnya dari awal ditulis gitu kan. Bayangkan saya sedang membawa supir bis itu. Kan ada 3 penumpang ya kan, kemudian begitu ditanya siapa apa baju warna kuning baju supir tersebut, Anda supir tersebut, saya nih berarti kan gitu, bisa dilihat gitu kan. Kayak karena kita tidak mencatat kita sering lupa kan gitu. Nah, itulah pentingnya mencatat, pentingnya mengikat materi gitu ya. Nah, ini bagian daripada closing. Mungkin sampai situ saja kita cukupkan. Nah, ini closingnya. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan? Ada lagi teman-teman? 11.22 ya. Pas nih. Kalau mungkin Tinggal tidak 3 menit ada, lagi. mungkin Coach, mau izin bertanya, Ya, satu lagi, Coach. silakan. bagaimana membuat audiens atau juri tertarik dengan materi yang kita sampaikan saat lomba online, Coach? Tertarik saat online. Ya, saat lomba online. Lomba online. Lomba Speech online, Coach. lomba speech online. Bagaimana caranya agar menarik? Oke. Ini memang dilema ya, gitu ya. Kalau online tuh ya. Karena memang kita nggak ketemu muka gitu, nggak ketemu wajah. Tapi bisa kita gunakan yang paling pertama. Ya, kita pastikan tadi nih, ya. Itu ketika kita lagi berbicara di depan, suara kita terdengar dengan jelas. Ya, Mas Kairo ya. Jadi kalau misalkan mau menyampaikan materi yang menarik, itu harus temukan dulu. Yang pertama kalau misalnya di acara, berarti suaranya harus dengar dengan jelas. Kayak tadi saya sama Mas Reno tuh kan, wah ini Mas jelas belum? Kalau nggak jelas kayaknya nggak enak kan gitu kan gitu. Gitu. Apalagi ada delay-nya kan, ada EO-nya gitu. Nah, terus yang diperhatikan adalah apa yang mau kita sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan. Kita bikin kalau misalnya kayak gitu ada namanya schedule materi. Gitu. Schedule materi itu susunan materi. Coba lihat materi saya di awal. Saya kasih yang namanya strong way, reason, gitu, alasan, gitu ya. Kenapa harus bisa berbicara di depan umum? Saya bongkar yang namanya mental block, gitu. Jadi kalau misalkan Mas Kairo ini mau menyampaikan materi, ya, kasih dulu reasonnya apa. Kenapa mereka harus mendengarkan materi ini dari awal sampai selesai, kayak gitu. Ya. Nah, terus buat mereka punya reason, punya alasan. Gitu. Jadi kalau belum ketemu reasonnya, belum ketemu alasannya, ya mungkin materi kita nggak terlalu menarik akhirnya kan gitu. Ya, tapi kalau mereka udah ketemu reasonnya dan kita kasih reason, jadi bukan hanya mereka menemukan, kita juga bantu ya, untuk mereka menemukan reason, menemukan alasan. Akhirnya ada yang namanya buku judulnya The Power of Kepepet. Ingat ya, 80/20. Mungkin tugasnya buat teman-teman sahabat-sahabat itu dulu. 80% itu menghindari sengsara, 20% mencari kenikmatan. Tulis, kalau saya bisa berbicara, kenikmatan apa kan yang saya dapatkan? Saya bisa jualan, saya bisa dapatkan cuan, ya kan? Saya bisa mendapatkan penghasilan, gitu kan? Saya bisa menyampaikan materi sehingga banyak orang mendengarkan, kayak gitu. Itu mungkin hal yang menarik. Energinya baru 20%. 80% menghindari sengsara. Apa? Kalau saya tidak bisa berbicara di depan umum, saya menjadi orang yang tidak dipercaya. Kalau saya jadi orang yang tidak dipercaya, saya akan terkucilkan. Kalau saya dikucilkan, ya, kehidupan saya akan miskin, melarat, menderita. Gitu, kan, gitu. Apa bikin itu kan gitu. Menderita yang luar biasa. Saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya.
saya akan mempermalukan orang tua saya. Saya akan dituntut di akhirat karena tidak menyampaikan pesan-pesan cinta dari Allah. Itu saya tuh buat kayak gitu. Ya kan? Jadi 80% itu menghindari kesengsaraan. Kenapa saya harus menghasilkan keuangan yang lebih besar gitu? Agar saya bisa berkontribusi lebih besar untuk umat gitu kan. Agar saya bisa berkontribusi, bermanfaat untuk umat gitu ya, untuk setiap orang. Terus reason 80% ini apa? Menghindari sengsara, ya kan? Saya tidak mau, ya kan, izah Islam itu direndahkan Saya tidak mau kehormatan orang tua saya itu direndahkan. Itu reason tuh, 80% dari sengsara. Sama kayak kita nih, kalau misalkan ketika anak kita sakit, kan ada orang tua ya, atau Mas Kairo ini kan sekolah ya, gitu. Ketika Mas Kairo ini ketemu guru killer gitu, terus pagi-pagi Mas Kairo baru tahu, wah ada PR ya, waduh gimana nih, langsung hari itu juga dikerjain. Coba bayangkan kalau gurunya nggak killer, paling juga gurunya lupa gitu, paling gitu kan gitu, nggak ada Jafar kepepet gitu. Tapi kalau misalnya kita nih sebagai orang tua gitu, ada anak kita sakit, uang kita pas-pasan, sementara kita harus bayar biaya rumah sakit yang begitu besar. Apa yang kita lakukan? Kita keluar tuh ide semua tuh kan. Saya harus nyari duit, saya harus cari pinjaman, saya harus ketemu sama si A, si B, sama si C, si D gitu. Membuhlah rasa malu kan gitu kan. Kita akan terus cari gitu, sampai dapat uangnya untuk biaya berobat anak kita. Kan gitu. Ya, namanya the power of kepepet. Nah, paling gampang lagi ketika Mas Kairo mungkin dikejar sama anjing gitu ya. Di belakang ya kan. Mas Kairo akan lari lebih kencang gitu, lebih cepat gitu kan gitu. Namanya the power of kepepet. Kenapa? Menghindari sengsara gitu. Kebayangkan kalau digigit anjing sakit gitu. Kan belum lagi kalau misalnya kita umat Islam harus pakai 7 kali tanah kan gitu. Ya kan gitu. Jadi gitu ya Mas Kairo ya. Temukan reasonnya, alasan daripada kenapa harus mengadakan materi tersebut, menyampaikan materi tersebut, ya kan? Agar apa? Audiensnya mau mendengarkan. Nah, gitu. Buat reasonnya. Gimana Mas Kairo? Jelas? Terima kasih Coach. Siap. Ada lagi? Pas 1 menit lagi. Apa ada teman-teman? Mungkin kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup ya. Sudah nggak ada ya? Siap. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Mas Tasrif untuk sudah banyak memberi insight yang insya Allah tuh, Masya Allah, isinya tuh daging semua Mas, tentang public speaking. Dan di awal itu beliau ini nggak langsung masuk ke dalam inti apa yang ingin disampaikan ya teman-teman, tapi memberi kita kunci untuk membuka pintu wawasan itu. Karena dalam public speaking itu memang yang penting itu untuk awal tuh memang kerangka berpikir dulu kan, memang sebetulnya Mas Tasrif. Makanya bagaimana di awal tuh Mas Tasrif menjelaskan dengan membuat melewati mindset, knowledge, action, dan repetisi atau pengulangan itu konsistensi ya Mas Tasrif, Masya Allah. Dan diawali dengan quotes yang keren banget. Jika hidup Anda tidak berkembang, itu mungkin ada 2 hal. Yang pertama, Anda berhenti belajar. Yang kedua, Anda telah belajar, tapi Anda tidak pernah take action untuk kemudian melakukan kembali apa yang telah kita pelajari, teman-teman. Nah, yang keenam ini dan seterusnya itu ada 6 cara menghilangkan rasa takut ya Mas Tasrif ya. Di sini Masya Allah, saya izin nge-review lagi teman-teman. Yang pertama itu ada visualisasi panggung, yang kedua ada lagu, ketiga ada nafas, keempat itu edifikasi, kelima itu adalah ubah gerak, yang keenam adalah ATP, amati, tiru, plek atau modeling. Dan ada lagi namanya 5 types of audience ya Mas Tasrif ya. Di situ kita bisa membedakan atau menemukan diferensiasi dari perbedaan antara audiens itu seperti apa, dan yang memang yang paling masuk itu dan poin urgensinya adalah reason ya Mas Tasrif ya, itu alasan, atau kalau di dalam bukunya Simon Sinek itu adalah clarity of why teman-teman, kejelasan mengapa kita melakukan sesuatu tindakan itu agar kita bisa lebih memaknai tindakan apa yang kita lakukan. Dan juga
saya pernah baca buku di salah satu bukunya tadi yang Mas Tasrif sempat jelaskan, yaitu Kali Garnigi. Di dalam bukunya yaitu adalah The Art of Public Speaking. Dia menjelaskan bahwa public speaking itu sekitar 70%-nya itu adalah teori, teman-teman. 30%-nya itu adalah praktek. Sama ketika teman-teman belajar untuk kemudian belajar berenang. Apakah teman-teman belajar teori dulu, apakah langsung berenang? Pastikan kebanyakan waktu kecil langsung action, langsung berenang. Jatuh, tenggelam, bangun lagi dibantu. Seperti itulah teman-teman public speaking. Intinya perbanyak jam terbang, perbanyak untuk menambah wawasan dan terus belajar. Terima kasih Mas Tasrif, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman Sorry, I couldn't hear what you said. mungkin teman-teman setelah ini kalau ada mungkin hal-hal yang mau ditanyakan boleh langsung lewat IG-nya Mas Tasrif ya, nanti Mas Tasrif ya, atau mungkin boleh cek IG dari Anak Pengusaha Indonesia untuk tahu kemudian program-program apa lagi, kelas-kelas apa lagi yang menarik setelah ini ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita lakukan, semoga kelas hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah, ilmunya semua bermanfaat. Teman-teman setelah ini, after class bisa kemudian action, dan kemudian mendapat result yang kita inginkan. Barakallahu fikum teman-teman. Syukron, saya tutup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi foto dulu. wabarakatuh. Oh iya, foto dulu Sama-sama. Mas Tasrif. Foto dulu. Oke teman-teman, mungkin bisa mohon berkenan dibuka camnya teman-teman, kameranya, kita masuk ke sesi foto, kita sesi foto dulu. Kita masuk ke sesi foto dulu teman-teman. Mas Rian bisa minta tolong ya Mas didokumentasikan. Open share screen-nya Mas, boleh ditarik dulu Mas. Oke, Mas Tasrif. Oke, sudah ya Mas Rian ya? Sudah, sudah. Oke, ayo kita foto dulu teman-teman. Masya Allah. Gaya ini apa nih Mas Tasrif nih? Ada request ke Mas? Oke, tangan mengepal teman-teman. Masya Allah. Tangan terkepal. Tangan mengepal. 1, 2, 3. Oke. C Mas Tasrif, cuan. Masya Allah. Cuan. Wait. 1, 2. Cuan. Oke. Tauhid Mas, tauhid. Tauhid. Oke, yang terakhir Anak Pengusaha Indonesia teman-teman. Oke, segitiga. 1. Sudah Mas Rian dapat? Yo. Ayo. Mas Rian aneh ya. Insya Allah. Oke, cukup ya teman-teman, dapat ya Mas Rian ya? Dapat? Oke. Terima kasih Mas Rian dan teman-teman semua. Terima kasih banyak Mas Tasrif sudah meluangkan waktunya. Masya Allah, pagi ini harusnya mungkin berlibur atau gimana ya, meluangkan waktu untuk bisa kemudian sharing. Semoga ilmunya berkah ya Mas Tasrif ya, bisa kemudian menjadi amal jariah. Alhamdulillah. Saya tutup ya teman-teman. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti testimoninya Boleh. di grup.